Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Oktaviani dengan NIM A1J222009. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat bahasa, ciri bahasa, dan fungsi bahasa. Hakikat bahasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Bahasa adalah sarana berkomunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Dalam pengertian ini mencakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran, perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun tanda-tanda, isyarat, atau gerak yang menggunakan simbol, lambang, gambar, ataupun lukisan. Melalui bahasa, setiap manusia bisa mengenali dirinya, sesamanya, lingkungan sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral. Kita akan beralih ke ciri-ciri bahasa. Ada pertama, bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa bukanlah sejumlah unsur yang berkumpul secara acak dan tidak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa terdiri atas sejumlah unsur yang tersusun secara beraturan. Bahasa dinyatakan terdiri atas sejumlah subsistem, artinya bahasa bukanlah sistem tunggal, melainkan terdiri dari 3 subsistem yang tertata secara berurutan, yaitu subsistem fonologi, gramatikal, dan leksikal. Jenjang subsistem ini dalam linguistik dikenal dengan tataran linguistik atau tataran bahasa. Apabila urutan dari tataran rendah sampai tataran tinggi, yaitu tataran fon, fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Tataran fon dan fonem termasuk dalam kajian fonologi. Tataran morfem dan kata termasuk dalam tataran dari tatanan kajian morfologi. Kemudian kata, frase, klausa, kalimat, hingga wacana merupakan tataran tertinggi yang termasuk dalam kajian sintaksis. Kemudian ada bahasa berwujud lambang. Lambang atau simbol kerap digunakan oleh masyarakat untuk menginformasikan sesuatu. Manusia memang makhluk bersimbol yang dalam kehidupannya tidak lepas dari lambang atau simbol. Untuk memahami lambang, tidak ada cara lain selain harus mempelajarinya. Seseorang yang belum pernah mengenal lambang tentu tidak akan tahu apa-apa mengenai lambang tersebut. Kemungkinan menggunakan lambang yang sama untuk peristiwa yang berbeda dapat saja terjadi. 3 atau yang selanjutnya adalah bahasa berupa bunyi. Secara teknis, menurut Krida Laksana 2013, bunyi adalah kesan atau pusat saraf sebagai akibat dan getaran geneng telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa, hanya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia saja yang digolongkan bahasa, dan tentunya bunyi-bunyi itu harus bermakna. Kalau tidak bermakna itu tidak termasuk dalam bunyi bahasa. Selanjutnya, bahasa itu bersifat arbitrer. Yang dimaksud arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang terkandung dalam lambang tersebut. Seperti halnya bunyi kuda dengan rujukan yaitu seekor binatang berkaki 4 yang bisa ditunggangi. Kita tidak bisa menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda. Apabila hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan bersifat wajib, tentu lambang dalam bahasa Indonesia yang berbunyi kuda akan disebut juga kuda dalam bahasa orang Inggris dan bukannya horse. Dengan begitu tentu tidak akan ada bermacam-macam bahasa yang akan terjadi persamaan lambang
antara satu bahasa dengan bahasa lain. Kemudian selanjutnya yang kelima, bahasa itu bermakna. Sudah jelas bahwa bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi. Apa yang dilambangkan oleh bahasa yang berwujud bunyi adalah suatu pengertian, konsep, ide, pikiran, ataupun gagasan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bahasa mempunyai makna. Dengan makna yang terkandung dalam bahasa, maka bahasa menjadi sarana berkomunikasi yang berjalan efektif dan dapat dipahami oleh mitra tutur. Baiklah, yang keenam, bahasa bersifat konvensial. Penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensial, artinya semua anggota masyarakat bahasa itu bersepakat atas penggunaan lambang bunyi tertentu dalam sebuah konsep tertentu. Misalnya alas kaki yang menutup kaki secara arbitrar dilambangkan dengan sepatu, maka para penutur yang bersepakat terhadap lambang tersebut harus mematuhi demi komunikasi berjalan lancar. Ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik dan yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, ataupun sistem lainnya. Suatu keunikan bahasa Indonesia sebagai contoh adalah sebuah tekanan kata tidak bersifat fonemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau dalam kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka kalimat tersebut akan tetap dan berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Selanjutnya, bahasa itu bersifat universal. Artinya, ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri-ciri universal ini tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum yang bisa dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Ciri-ciri universal dalam bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Misalnya bahasa Indonesia mempunyai 6 buah vokal dan 22 konsonan. Bukti lain dari universal bahasa adalah bahwa setiap bahasa mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna, yaitu kata frase, klausa, kalimat, dan wacana. Baiklah, kita akan beralih ke fungsi bahasa. Fungsi bahasa. Pertama, fungsi bahasa adalah fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk memperoleh sesuatu. Kedua, fungsi regulatori, yaitu menggunakan bahasa untuk mengontrol perilaku orang lain. Ketiga, fungsi personal, yaitu fungsi bahasa yang tampak dalam penggunaan bahasa untuk mengungkapkan perasaan ataupun ide. Keempat, fungsi interaksional, yaitu fungsi bahasa yang melekat ketika digunakan untuk menciptakan interaksi dengan orang lain. Fungsi heuristik, yaitu menggunakan bahasa untuk belajar dan menemukan makna. Fungsi imajinatif, yaitu menggunakan bahasa untuk menciptakan dunia imajinasi. Dan yang terakhir, fungsi representasional, yaitu menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi. Mungkin hanya itu penjelasan kita untuk kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cane.